Standby, kamera, action. Ahlan wassalam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video gue kali ini ngebahas tentang seorang Koko Firdaus Sanusi menjadi mu'alaf. Pengen tahu? Nah, sebelum itu kalian harus subscribe dan like and share. Jangan lupa, dan kalau perlu komen. Oke? Nah, pertama tadi gue bilang ngebahas tentang gue menjadi seorang mu'alaf. Background keluarga gue. Sebenarnya mu'alaf itu bokap. Gue itu anak mu'alaf. Gitu. Karena bokap itu yang mu'alaf dari muda. Dari umur ya sekitaran umur gue lah sekarang ini yang masih muda, insya Allah. Nah, terus gue itu anak ketiga dari 4 saudara nih, dari 4 saudara. Gue punya Koko sama Cece dan punya adik 1. Koko gue itu sama Cece itu belajar Mandarin nih. Nah, beda banget kan, tabrakan banget nih, satu Mandarin, satu Arab. Nah, tapi gue juga punya ini juga teman buat ngobrol bahasa Arab. Itu adik gue gitu, cewek gitu. Nah, setelah itu kalau ngomongin tentang mu'alaf guys, jadi bokap kan tadi gue bilang itu mu'alaf. Gimana sih cerita tentang bokap tuh mu'alaf? Nah, ini gini, bokap gue itu mu'alaf awalnya dengerin radio. Terus dia dengerin radio ketika itu lagi azan. Kenapa sih kalau lagi dengerin azan tuh hatinya tuh bergemeter, kayak dakduk gitu loh, kayak orang lagi falling in love ya, kayak gitulah pokoknya. Nah, terus ada sesuatu gitu yang beda ketika dengerin azan. Akhirnya bokap gua nanyain ke ustadz yang terdekat di sana waktu itu. Nanyain, Ustadz, kenapa sih saya kalau dengerin azan hatinya tuh gemeter, gak biasa gitu. Nah, kata tuh Ustadz, gini, nama bokap gue kan Denny Sanusi. Nah, tuh Ustadz bilang, Den, coba kamu berdoa gini, ya Tuhan, tolong arahkan agama mana yang bisa menyelamatkan saya di dunia dan di akhirat. Kenapa itu Ustadz bilang Tuhan? Karena biar netral. Setelah itu bokap menelusuri itu, setiap hari berdoa di bulan Ramadan ini, dan sekitar jatuhnya 27 Ramadan, malam 27 Ramadan. Kalian tahu kan guys, di akhir 10 Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Nah, di situ. Jadi prosesnya itu ketika bokap tuh lagi wudhu. Gimana sih kalau orang wudhu mah kita biasa cuci muka segala macem gitu kan. Nah, ini tapi ada sesuatu yang beda. Pas ketika bokap gue wudhu, kayak dibilang kayak ngeluarin dosa gitu. Pas lagi wudhu kayak ngeluarin air tuh, kita kan biasa kan wudhu gini, tapi ini kayak seret gitu. Mungkin kalau kata bokap itu versi ngeluarin dosa kali ya gitu. Dalam malam itu yang insya Allah itu malam Lailatul Qadar, malam 27. Insya Allah kita dapat malam Lailatul Qadar lah semuanya di sini, teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu sekilas cerita bokap gua proses menjadinya mu'alaf. Nah, terus gue jadi anak mu'alaf jatuhnya nih, bukan mu'alaf guys. Tuh. Terus banyak komen yang bilang kayak Koko Firdaus gimana sih proses mu'alaf, kayak gimana gitu. Nah, banyak di sini versi-versi yang mu'alaf karena hidayah itu nggak bisa dikasih seenak-enak kayak gue kasih lu hidayah gitu. Enggak, hidayah itu gaib dan nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu kapan orang itu diberi hidayah, dan nggak semuanya gitu. Kayak proses mu'alaf, yang pertama ya hidayah. Ada yang hidayah karena nikah, karena banyak hal lah gitu. Nah, setelah itu gimana nih proses kalau dapat hidayah kan? Ya kalau itu sih bokap kan belajar Islam.
terus belajar sholat, belajar dia wudhu, segala macam about Islam. Nah, kebetulan nih gue gabung di organisasi PT. Nah, kalian tahu gak nih teman-teman tuh PT apa? Duit. Bukan, itu bahasa Padang. PT itu artinya duit. Nah, PT itu singkatan dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Kebetulan gue di situ sebagai ketua pemuda, gitu. Ketua pemudanya gue di situ. Nah, banyak tuh para mualaf yang sering gue nanya, gitu. Para mualaf tuh banyak banget yang sering nanya ke gue kayak, "Ko Firdaus, ini gimana sih?" gitu, atau "Ini gimana sih?" Dia jadi pengen tahu Islam tuh lebih detail kayak gimana. Nah, banyak kan yang mualaf nih teman-teman, tahu kan, menurut gua kayak dia tuh masih kosong, masih zero sih pengalamannya, belum tahu apa-apa gitu. Kayak ibarat nih anak yang baru lahir. Nah, gimana tuh anak yang baru lahir kan masih nggak tahu apa-apa gitu loh. Terus nanyanya tuh kadang yang berat-berat. Kayak gue tuh kadang juga kepusingan sih nanyanya, ngejawabnya. Kayak nih Allah itu kayak ini nanya seperti apa, gimana, pokoknya yang berat-berat dah, gitu kan. Kadang tuh gue bukan nggak mau ngejawab gitu, cuman tuh gue bilang ya udah, gue ngasih taunya yang dikit, yang dasar-dasarnya dulu aja, yang ya rendah-rendah dulu aja lah, jangan bikin yang pusing dia loh, kayak aduh tar dulu deh, itu bagian nanti itu, karena namanya baru mualaf kan. Nah, itu pengalaman gue di organisasi. Banyak yang nanya-nanya para mualaf di sekitaran gue tuh. Dan buat nih, kalau ngomongin sekarang lingkungan sekitar, menarik nih. Lingkungan sekitar, lingkungan gue sebagai Chinese Muslim, gitu kan. Nah, banyak yang bilang kayak, aduh Chinese Muslim, lu udah Cina tapi Islam. Mungkin kayak di sini banyak teman-teman yang Chinese Muslim, tapi kayaknya di Jakarta gue lihat kurang nih kayaknya nih. Maksudnya di sini yang kurang kelihatan gitu kalau bahasa gue ya gitu. Karena mungkin kayak dia tuh minder atau apa. Banyak lah di sekitaran kayak, aduh gue minder nih, gue mau nanya sama siapa, temen gue dikit gitu. Atau mungkin dia punya teman tapi yang nggak sama loh, kayak kita gitu, sukunya suku Chinese gitu. Mungkin teman-teman bisa diskusi semuanya di sini, yang Muslim, yang mau tukar cerita, mau berbagi pengalaman, mau nanya gitu, bisa ada komen di sini, kita berbagi cerita dan sharing nanti di next video gitu. Setelah itu kayak dakwah, kalau menceritakan tentang about dakwah. Nah, jadi menurut gue tuh, versi gue kalau dakwah itu di lingkungan sekitar gue, malah yang gue harus dakwahin itu janganlah ya apa ya, jangan apa-apa tuh haram, jangan tuh apa-apa nggak boleh, jangan tuh apa-apa ini begini, ini nggak boleh, haram, jangan anti itu. Menurut gue janganlah kayak seperti itu gitu loh. Apalagi kita nih di Indonesia loh, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Dan malah kayak menurut gue tuh yang non muslim tuh harus tuh dirangkul gitu. Kita Islam loh, maksudnya kayak kita ngasih tahu akhlak kita yang baik kepada mereka gitu, dan berperilaku yang baik. Kalau gue sih begitu dakwahnya mengasih tahu ke orang-orang yang non muslim lah. Dan jangan juga kayak lu maksa gitu, lu harus masuk Islam, jangan gitu. Menurut gua nggak bisa lah pasti dakwah kayak gitu. Kita tuh yang soft aja, kayak Nabi besar Muhammad SAW, yang dia tuh dakwahnya benar-benar soft gitu, dan nggak yang keras-keras, nggak yang apa-apa haram gitu. Dan gua maksudnya beliau lah contoh sebagai
motivasi gue loh dia gitu. Dan setelah itu kalau teman-teman mau menanyakan kayak Kokoh Firdaus Sanusi nih, ada gak sih di mana, di waktu apa, zaman apa, bukan zaman sih, maaf, kayak sekarang lah gitu, tahun berapa gitu, kayak ada pernah punya pengalaman gak sih, atau dia hijrah, atau kayak lebih baik daripada sebelumnya, better than before, ada zaman itu. Di sini gue bagi-bagi pengalaman. Apa itu kayak kalau milenial sekarang tuh bilangnya hijrah, kaum hijrah gitu. Ada masa itu. Nah, masa itu tahun 2015 ke 2016 gitu. Yang selalu bikin gue tuh hijrah dan yang selalu ingin gue ke arah sana, cerita tentang bokap. Setiap gue balik itu, gue sharing sama bokap. Pak, ini loh harusnya begini gini gini. Pak, inilah segini gini gini gitu. Dan bokap selalu bilang, jadi manusia itu jangan kufur nikmat. Itu yang selalu tips bokap yang selalu kasih ke gue setiap gue pulang samar. Itu kata-kata gue telusuri. Apa sih artinya ini? Jangan jadi manusia kufur nikmat. Ya, kufur nikmat itu artinya jangan kayak lalai lah gitu. Jangan kayak lu udah keenakan tapi lu lupa sama Tuhan lo gitu. Nah, itu yang selalu bokap bilang gitu. Makanya kayak bokap selalu bilang, seandainya nih kalau kita kufur nikmat, kalian udah nikmat, udah enak segala macem gitu, terus kenikmatan itu dicabut, kayak kita nih kesehatan, kalau nanti kita sakit gimana? Ya kan, itu berarti kita sakit gak bisa menikmati makanan enak, masakan Padang. Nah, itu kebetulan hobi gue. Nah, tip yang gue telusuri pas ketika gue masih di Madinah, gue telusuri itu jangan jadi manusia yang kufur nikmat. Setelah itu gue belajar, menggali terus. Nah, alhamdulillah ya ketemu jawabannya. Ya sekarang alhamdulillah ya, kalau anak milenial sekarang, aduh gue belum hijrah banget nih bang, oh kok begini, nggak apa-apa. Yang penting better than before, lebih baik daripada sebelumnya gitu. Nah, ada ayat gini nih teman-teman, ayat fil Quranil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuju fantuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Makanya teman-teman di sini jadilah orang yang beriman dan berilmu. Jangan jomplang saat beriman dan saat ini berilmu. Harus balance lah. 50-50, 50-50. Dan buat gue terakhir nih, ada quotes nih buat teman-teman semua yang lagi nonton video channel YouTube gue. Quotesnya gini, derajat manusia di mata Allah itu sama. Yang membedakan adalah akhlak kita dan budi pekerti kita. So, jadilah seorang muslim yang berakhlak baik, budi pekerti yang baik. Dan teman-teman cukup
sekian dari video tentang my background video gue kali ini. Semoga teman-teman enjoy nonton video gue ini dan berfaedah, ada manfaatnya juga, dan bisa seneng nonton YouTube gue. Dan terakhir, wallahu muwaffiq illa waqamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.